Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Sahih Bukhari, masih di Kitabul Imani. Qala al-mu'allif rahimahullah, babun qiyamul Lailatul Qadri minal iman. Bab qiyam bisa artinya menegakkan. Malam qadar itu bagian dari iman. Sekarang Imam Bukhari rahimahullah ingin menjelaskan apa saja yang menjadi pelengkap dari iman. Salah satunya adalah qiyamu Lailatul Qadar. Menghidupkan bisa malam qadar, menghidupkan Lailatul Qadar, yaitu di 10 hari terakhir. Memang riwayat globalnya di 10 malam terakhir. Kemudian datang lagi riwayat ya di malam ganjil. Datang lagi riwayat juga di malam ke-27. Tadinya Nabi SAW ingin menyampaikan malamnya, hanya saja terjadi kegaduhan. Para sahabat ngomong, sini ngomong, jadi hiruk pikuk suara. Akhirnya ya dicabut, tidak disampaikan, tapi disuruh mencari bersemangat di malam 10 terakhir dari bulan Ramadan. Ya, jadi ada hikmahnya juga, sehingga orang semangat untuk menghidupkan 10 malam terakhir. Bahkan kata Syekh Utsaimin rahimahullah, barang siapa yang menghidupkannya ya sepanjang malam, insyaallah taala dia mendapatkan Lailatul Qadar. Qala Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Abul Yamani. Gurunya Imam Bukhari namanya Abul Yaman. Qala akhbarana Syu'aib. Qala haddatsana Abu Zinad. Nah, lihat di sini semuanya masih pakai haddatsana. Karena ini di masa, kalau di zaman dulunya masa terakhir lah dari keemasan. Karena masa keemasan ya sahabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, semakin ke atas jarang yang pakai haddatsana. Kebanyakan pakainya an. Karena memang masa itu amanah masih betul-betul apa? Terjaga. Makanya di sini pakainya anil A'raj an Abi Hurairah, dari A'raj dari Abu Hurairah, namanya Abdurrahman bin Sahar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yakum, mannya man syartiyah, menjazam. Ya, kan di nahwu ada rafa', ada nasab, ada jazam untuk fi'il. Man ini syartiyah sekaligus menjazm, maka dibaca yakum. Man yakum Lailatul Qadri, barang siapa yang menghidupkan, menegakkan Lailatul Qadar, imanan maf'ul ajli, karena keimanan, wahtisaban, karena mengharap pahala. Ihtisab artinya mengharap pahala, dari kata hasiba, ikut wazan ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, ihtasaba yahtasibu ihtisaban, artinya apa? Mengharap pahala. Ya, di sini ada nilai iman, asal imannya, ada juga mengharap. Ya, bentuk ihsan. Namanya orang beribadah maupun harus ada ihsannya, yaitu mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka balasannya dari man, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosanya. Di sini maksud dosa adalah dosa kecil. Dosa apa? Dosa kecil, bukan dosa besar. Karena dosa besar yahtaj ila taubah, dia butuh kepada apa? At-taubah. Di sini syahidnya yang menghidupkan malam qadar, Lailatul Qadar,
karena iman. Maka dari sana ya qiyam Lailatul Qadar termasuk keimanan, termasuk penyempurna, termasuk apa? Pelengkap. Baik nanti masuknya yang wajibat ataupun yang mustahabbat. Ya. Karena yang wajibatnya masuk juga maghrib, karena maghrib sudah terhitung malam. Isya juga sudah terhitung apa? Malam. Nanti sholatnya dia, ya sholat tarawih itu hukumnya sunnah, mustahab. Ya begitu juga mungkin nanti di malamnya dibaca Al-Quran, ya termasuk yang mustahab. Makanya di malam tersebut ya ada pelengkap penyempurna keimanan, baik yang wajib maupun yang apa? Yang mustahab. Nah ini akidah Ahlussunnah. Sekali lagi, iman itu bertingkat-tingkat, tidak sama, tapi pahami saja pokoknya asal iman, kamal iman wajib dan kamal iman mustahab. Nama lainnya Islam, iman, ihsan. Kalau dia dalam Al-Quran namanya zalim li nafsih, muqtasid, sama sabiq bil khair. Sama saja, beda penamaan tapi intinya apa? Sama. Dan masing-masing juga bertingkat, berlevel. Di asal iman tidak sama. Sebagaimana kemarin ketika ada sahabat yang tidak diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat yang diberi oleh Nabi Muhammad. Yang diberi kenapa? Karena asal imannya masih lemah sekali. Sedangkan yang tidak diberi, kata siapa? Dia mukmin. Siapa sahabatnya yang kemarin? Hah? Kata Rasulullah, musliman? Siapa? Hah? Abu Said, bukan? Hah? Ayo sama. Hah? Said Khudri. Sa'ad ibn Waqqas, Sa'ad ibn Abi Waqqas. Ya, dia derajatnya masih muslim, tapi dia levelnya lebih tinggi. Sehingga ketika tidak diberi, tidak baperan gitu. Tidak berbahaya buat dia. Tapi yang diberi tadi khawatir kalau nggak diberi, malah Allah Subhanahu wa taala seret dia ke dalam api neraka karena murtad. Nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut, kalau Imam Bukhari rahimahullah, babun al-jihadu minal iman. Imam Bukhari mengatakan jihad termasuk dari iman. Wah, ini berat ini, jihad. Ya. Karena yang dikorbankan banyak, materi, ya, waktu, tenaga, bahkan apa? Jiwa. Bahkan apa? Nyawa. Dan dia termasuk iman. Qala haddatsana Harami bin Hafs. Qala haddatsana Abdul Wahid. Ada yang namanya Abdul Wahid. Qala haddatsana Umarah. Umarah di sini laki-laki. Qala haddatsana Abu Zur'ah ibn Amr ibn Jarir. Qala sami'tu Abu Hurairah. Aku mendengar Abu Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala intadaballahu, intadaba artinya menjamin, liman kharaja fi sabilihi, bagi orang yang keluar di jalan Allah, la yukhrijuhu, tidaklah mengeluarkan dia, maksudnya yang mendorong dia untuk keluar, illa kecuali imanun bi, karena iman kepadaku. Jadi dia keluar berjihad, tidak ada yang mengeluarkan dia, mendorong dia untuk keluar berjihad kecuali iman kepada Allah. Wa tasdiqun bi rusuli, dan Allah tasdiq, membenarkan utusan-utusanku. Ya, berarti ini kan perlu mental iman yang kuat untuk pergi ke medan perang. Karena jihad secara mutlak disebutkan yang dimaukan adalah apa? Jihad dengan yang lawan musuh. Ya, nanti baru yang lainnya seperti menuntut ilmu, itu pun jihad. Tapi dia terikat dengan misalkan belajar. Tapi kalau jihad secara mutlak yang melawan apa? Musuh-musuh Allah, ya, musuh-musuh
orang-orang yang beriman. Dan tidaklah yang mengeluarkan itu adalah apa? Iman dan tasdik. Kalau imannya kecil, gimana mau keluar gitu. Makanya jihad bagian dari apa? Dari iman. Ya, bahkan ketika dia mati dalam keadaan tidak memiliki keinginan, azam untuk berjihad, termasuk meninggalnya, matinya mati apa? Jahiliyah. Ya, tekad aja kuat dulu. Kalau ada jihad pengen gitu ya. Yang penting ada ya kekuatan tekadnya di dalam hati, ingin menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya kita tidak tahu kapan waktunya, kapan tempatnya atau di mana tempatnya. Yang penting memiliki ya azam. Allah menjamin bagi orang yang keluar di jalannya, dan tidaklah yang mengeluarkan dia kecuali iman karenaku dan membenarkan rasul-rasulku, an urji'ahu, aku akan kembalikan dia, bimanalah, dengan apa yang dia raih, min ajar, dari pahala, al ghanimatin, atau harta rampasan perang. Jadi Allah menjamin orang yang berjihad akan mendapat ajar, satu. Yang kedua akan mendapatkan apa? Ghanimah. Atau yang ketiga, au udkhilahul jannata, atau aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, semuanya apa? Bagus nih, jaminan dari Allah. Bisa dapat pahala atau ghanimah. Dapat pahala ya bisa jadi mungkin lagi perang kalah dia, tapi masih hidup, ya, ada pahala. Ya, atau perang menang, ya, selain dapat pahala dapat apa juga? Ghanimah. Atau perang ternyata meninggal, mati syahid. Au udkhilahul jannah, atau aku akan masukkan dia ke dalam apa? Surga. Masya Allah ya, kalau di Yaman dulu lagi kan ada seruan jihad lawan Syiah itu. Padahal baru nikah ada yang 3 bulan. Ya. Kira-kira gimana tuh perasaan istri ditinggal apa? Suami baru nikah berapa? 3 bulan. Ya, ini seruan jihad ini lawan Syiah. Ya udah bang, pergi aja. Ya, insya Allah ya kalau abang mati pun ya Allah maha apa? Maha kaya, Allah maha rahmah, Allah akan hadirkan ya gantinya. Udah pada pergi aja. Katanya mati benar. Ya. Ini kan kekuatan, perlu kekuatan apa? Iman. Bukan hanya yang berangkat, ya, tapi yang apa? Yang ditinggalkan. Dari istri-istrinya, mungkin dari ibunya. Ya, makanya kata Imam Bukhari, jihad minal iman. Jihad termasuk bagian dari apa? Iman. Info ya. Walaula an asyqa ala ummati ma qa'adtu khalfa sariyatin. Andai kata aku tidak memberatkan umatku, tentulah aku tidak akan duduk diam di belakang sariyah. Sariyah itu pasukan kecil. Ya, kalau pasukan besar, ghazwah itu peperangan besar. Biasanya dipimpin oleh Nabi. Tapi kata Nabi, andai kata tidak memberatkan umatku, aku akan ikut juga di pasukan kecil. Karena kalau Nabi ikut, umatnya ngapain? Ikut juga, khawatir memberatkan. Makanya kata Nabi, kalau tidak memberatkan umatku, ya setiap ada peperangan walaupun kecil, aku berangkat. Tidak duduk di belakang. Jadi Syariah itu pasukan apa? Kecil. Misal 10 orang, 20 orang. Kemana? Itu ke desa itu gitu. Ngecek misalkan. Ya, tapi kalau Ghazwa itu bagiannya udah apa? Besar. Ketemu pasukan-pasukan besar di depan matanya. Ya, kalau dulu kan perangnya gentle ya. Ketemu apa? 2 pasukan besar. Kalau sekarang dengan teknologi, dengan ya segala macam kemajuannya luar biasa perangnya, lewat udara, lewat air, lewat darat, ya, tinggal diatur strateginya. Kalau zaman dulu kan ketemu apa? Pasukan besar. Itu pun perlu strategi. Mungkin ada yang ngumpet di sana, ada yang ngumpet di sana. Ya, tunggu musuh datang baru disergap dari seluruh apa? Penjuru. Ya. Kalau Syariah enggak, ngecek aja datang ke sebuah desa yang kecil misalnya. Ya, biasanya Nabi tidak ikut. Soalnya kalau Nabi ikut, nanti yang lain pada apa? Ikut. Akhirnya khawatir memberatkan para sahabat yang lain. Makanya Nabi katakan, walaula an asyqa ala ummati
andai kata aku tidak memberatkan kepada umatku, ma qa'adtu, manafi, tentulah aku tidak akan duduk diam di belakang Sariyah. Aku akan ikut ke sana. Begitu. Walawadittu anni uqtalu fi sabilillah, dan aku berharap atau senang, suka aku dimatikan di jalan Allah, summa uhya, kemudian dihidupkan kembali, summa uqtalu, kemudian aku dibunuh, summa uhya, kemudian aku dihidupkan kembali, summa uqtalu, ya, kemudian dibunuh lagi. Ya bukan berarti habis mati hidup lagi, enggak. Ini kan keinginan besar karena saking dahsyatnya ya pahala jihad gitu. Akhirnya berharap ya berjihad, meninggal, dibangkitkan lagi, berjihad lagi, meninggal, dan seterusnya. Ya ini juga kata teman-teman aja yang orang-orang pernah berjihad dulu, ya memang ada luar biasa ketenangan gitu ketika menghadapi apa, sesuatu yang mencekam gitu. Kayak adrenalinnya itu gimana, ringkat gitu. Tapi Allah yang Maha Rahmat terkadang dikasih rasa apa, ngantuk. Udah mau perang nih, tapi apa, ngantuk itu. Nah, nanti ketemu bunyi dor-dor, bangun lagi, semangat lagi. Ya, tujuannya untuk menghilangkan rasa takut. Siapa sih yang nggak ada rasa takut akan hilang nyawanya? Apa dalam surat Al-Baqarah? Wa huwa kurhun lakum, depannya apa? Kutiba alaikumu, ya kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhun lakum. Ya disyariatkan kita ini jihad, tapi dia wa huwa kurhun lakum. Dia sesuatu yang kalian tidak suka, ya kan akan hilang apa? Nyawa, sehingga keluarlah rasa khawatir yang menggebu, rasa takut yang dahsyat. Tapi Allah terangkan, Allah ya berikan kenyamanan, Allah berikan sakinah. Ya, sehingga maju dengan gagah berani, maju dengan ya apa, semangat 45. Ya, luar biasa. Walaupun mungkin persenjataannya apa adanya. Ya, sedangkan musuh persenjataannya apa? Lengkap. Tapi apa? Ya, Allah berikan rasa takut yang dahsyat kepada para musuh. Walaupun senjatanya apa? Luar biasa. Sedangkan kaum muslimin ada juga takut, tapi diberikan ketenangan, diberikan rasa, kadang rasa kantuk. Ya, kemudian kantuknya ini hilang, ya semangat kembali untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindari kita dari ya hati-hati yang penuh kenifakan, ya ketika ada apa? Syariat, berjihad, menegakkan kalimat Allah, ya menegakkan kalimat at-tauhid. Sekali lagi, qala Imam Bukhari rahimahullah, babun, ada satu bab, tatawwu qiyami ramadhana minal iman. Tatawwu itu amalan mustahab. Ya, tatawwu mustahab, menegakkan salat Ramadan gitu. Qiyamu Ramadan ya maksudnya apa? Salat tarawih adalah minal iman. Ya, berarti dia pelengkap yang sifatnya mustahab. Ya, karena tatawwu itu artinya mustahab. Dan salat tarawih hukumnya adalah apa? Mustahab. Ya, kalau jihad nanti ada yang sifatnya wajib. Kapan wajib? Kalau diserang musuh. Ya, difa namanya. Difa itu bertahan. Tapi kalau hujum menyerang, ya nanti bisa bernilai mustahab. Makanya nanti ada sariyah, pasukan kecil. Tidak semuanya. Hanya beberapa wakil saja, entah 10 orang, 11 orang. Ya, itu tidak wajib semuanya. Maka bisa bernilai apa? Mustahab. Makanya tadi di awal kita katakan Imam Bukhari di sini menyebutkan minal iman termasuk pelengkap-pelengkap. Ornamen-ornamen tambahan lah. Semakin bagus tambahannya, pelengkapnya, insya Allah bangunan imannya semakin apa? Semakin indah. Itu teorinya seperti itu, kaidahnya seperti itu. Walaupun pelaksananya apa? Tidak semudah yang diucapkan. Tapi ketika diucapkan pun tidak sesulit apa yang dibayangkan. Ya, karena kalau kita bayangin bakalan sulit kan pasti. Ya, tapi kalau sudah dikerjakan nggak sesulit juga yang apa yang ada di bayangan dia. Jadi jangan khawatir. Isti'anah, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Jadi tatawwu, mengerjakan tatawwu dari qiyam di bulan Ramadan termasuk iman.
Qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik ibn Anas an Ibnu Syihab Az-Zuhri an Humaid ibn Abdurrahman dari Humaid ibn Abdurrahman an Abi Hurairah dari Abu Hurairah. Dari tadi Abu Hurairah terus pahala mengalir tuh untuk siapa? Abu Hurairah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan qiyamul lail di bulan Ramadan karena iman, maf'ul ajri, wa ihtisaban dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Maka diampuni bagi dia apa yang telah lalu dari dosanya. Masya Allah ya. Jadi sebetulnya ruang atau tempat untuk diampuni dosa itu banyak. Dan salah satunya dengan sebab amal. Dia beramal, itu menjadi sebab diampuni apa? Dosa-dosanya. Karena kita manusia tempatnya apa? Salah, tempatnya dosa. Gak mungkin dalam sehari tidak berdosa ya. Ya, ada hero setiap satu hari saja nggak berdosa. Nggak ada ya. Ya, itulah manusia. Maka Allah dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya memberikan beberapa tempat yang di situ ada amal soleh, ada keberkahan, dihapuskan apa dosa-dosa kecilnya yang telah lalu. Satu lagi, bab saumu Ramadan ihtisaban minal iman. Puasa bulan Ramadan karena ihtisab, maf'ul ajri, mengharapkan pahala, minal iman, termasuk apa? Iman. Sekarang puasa Ramadan, hukumnya apa? Wajib. Kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berarti dia pelengkap. Iya, puasa Ramadan masuknya apa? Pelengkap. Walaupun kalau dicari ternyata ada juga ulama yang mengatakan yang meninggalkan puasa juga dihukumi apa? Kafir sebagaimana meninggalkan salat. Ya, tapi hanya beberapa saja. Tapi yang lebih kuat bahwasanya ketika meninggalkan puasa tidak menyebabkan dia menjadi apa? Kafir. Kecuali dia ya menghalalkan bahwasanya memang puasa Ramadan tidak wajib. Itu beda lagi urusan hati. Tapi sekedar dia nggak mau puasa karena lapar, karena malas, ya, maka tidak sampai hukumnya derajatnya keluar dari apa? Dinul Islam. Berarti nggak usah puasa aja Ustaz, ya terserah, ada tanggung jawabnya. Adalah tanggung jawabnya. Ya, jadi puasa di bulan suci Ramadan karena mengharap pahala di sisi Allah minal iman, bagian dari apa? Iman. Qala Imam Bukhari rahimahullah hadatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad ibn Fudail qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Abi Salamah an Abi Hurairah. Masyaallah. Dari siapa lagi? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, karena mengharap pahala di sisi Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Ghufira itu majhul, berarti artinya diampuni. Mana naibul fa'ilnya? Ma taqaddama, ma mausul. Diampuni apa yang telah lalu dari dosa-dosanya lahu, untuknya. Ya, dosa apa sekali lagi? Dosa kecil. Nah. Ya, jadi syu'ab itu cabang iman banyak sekali. Bahkan para ulama terdahulu banyak juga nulis tentang syu'abil iman 1, 2, 3. Karena Nabi mengatakan ya al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah. Dalam riwayat bid'un wa sab'una syu'bah. Fa'a'laha qawlu la ilaha illallah. Yang paling tingginya adalah apa? La ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling ringannya imatatul adha 'anit thariq, menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu bagian dari iman. Naik motor ada batu, ya berhenti atau lanjut terus? Sibuk gua lah.
Ya. Ya, padahal menyingkirkannya bagian dari iman. Tapi bukan berarti ketika dia tidak menyingkirkan berarti tidak ada iman, nggak gitu konsepnya. Toh nanti kafir lagi gua nih nggak nyingkirin batu, nggak gitu. Karena sekali lagi iman bertingkat-tingkat harus dipahami. Mana yang bisa mengeluarkan, mana yang bisa merusak atau mencoreng. Ya, jangan diglobalin, masuk semuanya, ketika ditinggalkan hilang semua. Atau diglobalin tidak masuk sama sekali. Walaupun perbuatannya syirik besar, tidak masalah. Ya, tidak seperti itu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah merinci setiap masa. Semoga bisa dipahami beberapa bab ini, Masya Allah. Semoga menjadi ya, maklumat, ma'rifah kita, modal besar untuk meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan iman perlu ditingkatkan ya. Sebelum meningkatkan dengan perbuatan, maka dia dahului dengan apa? Ilmu. Ya, sebelum antum isi ornamen-ornamen di rumah, paling kan searching dulu. Kalau bahasa kerennya observasi dulu. Kira-kira kalau mau beli lampu, lampu apa? Cari dulu dia. Nah, itu kan maklumat secara ilmu. Nanti sudah fix, oh yang ini baru dia pergi ke tokonya atau dia pesan online, dia transfer. Maka setiap perbuatan itu pasti didasari dengan yang namanya apa? Ilmu. Didasari dengan apa? Ilmu. Makanya Imam Bukhari kasih bab ya al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Jadi pelajaran kita hari ini hanya sebatas ma'rifah dulu nih. Ya, karena Ramadan sudah lalu. Ya. Jihad belum ada gitu. Ya, Lailatul Qadar juga sudah berlalu. Ya, jadikan saja dulu dia disimpan sebagai maklumat, sebagai ma'rifah. Bisa jadi nanti di masanya datang Allah takdirkan panjangkan umur biidznillah bisa menjumpainya, ya maka itu bisa menjadi tambahan iman kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.